teman-teman semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang ide peluang usaha bahan limbah berbentuk bidang datar. Oke teman-teman, pembahasan yang pertama yaitu pengertian kerajinan limbah. Yang pertama yang harus diketahui oleh teman-teman yaitu adalah pengertian kerajinan, di mana kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan atau yang biasa dikenal dengan kerajinan tangan. Nah, limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang memiliki bangun yang berbentuk berdimensi 2, yaitu di mana bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Yang berikut ada contoh kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama ada kerajinan limbah kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Kulit jagung kerap kali tidak diperhatikan, bahkan dianggap sebagai sampah sehingga biasanya dibuang. Sampah kulit jagung bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai dan bisa mendatangkan keuntungan. Kerajinan dari limbah kulit jagung ini sangat unik dan menarik. 2. Kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Sebagian besar masyarakat menganggap daun pelepah pisang kering adalah sampah yang tidak berguna. Daun pelepah pisang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kerajinan tangan dari daun pelepah pisang kering sebaiknya menggunakan daun yang berwarna kuning hingga yang berwarna coklat serta benar-benar kering. Contohnya ada di bawah ini. Yang ketiga, kerajinan dari limbah plastik. Sampah plastik dapat dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar limbah plastik seperti tas, dompet, cover meja, dan tempat tisu. Contohnya di bawah ini yaitu kerajinan dari limbah plastik berupa tas. Yang keempat, kerajinan dari limbah kertas. Kertas merupakan bagian dari limbah organik kering. Hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah. Meskipun kertas mudah hancur jika terkena air, jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga tidak mudah hancur. Caranya yaitu dengan menambah kandungan lem atau zat pelindung anti air seperti melamin atau politur. Dapat pula dengan dilapisi plastik. Limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbagai teknik seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung. Contohnya di bawah ini. Yang kelima yaitu kerajinan dari limbah kain perca. Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebut kain perca. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik. Bahkan busana itu sendiri dapat dihasilkan dari kain perca yang dijahit bersambung-sambungan. Bagi sebagian orang, ada juga yang berminat pada busana jenis ini karena unik. Contohnya yang di bawah ini. Yang keenam ada kerajinan dari limbah kardus. Bagi seorang yang berjiwa wirausaha, maka langkah lebih bagus bila kardus tersebut dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan unik dan juga memiliki nilai seni yang tinggi. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Nomor 7, kerajinan dari limbah sisik ikan. Sisik ikan pada umumnya hanya dibuang karena dianggap sebagai limbah yang tidak bermanfaat. Ternyata sisik ikan dapat dimanfaatkan untuk benda kerajinan, pada umumnya untuk kerajinan aksesori. Setiap ikan menghasilkan sisik yang berbeda ukuran dan ketebalannya. Limbah sisik ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesori seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Contohnya pada gambar di bawah ini. Nomor 8, kerajinan dari pecahan keramik. Pecahan keramik ternyata dapat dimanfaatkan untuk kerajinan atau hiasan. Pecahan-pecahan keramik dapat dijadikan sebagai hiasan mosaik atau hiasan yang lainnya. Biasanya mosaik dari pecahan keramik disusun untuk membuat gambar bercorak abstrak atau background dari suatu gambar atau untuk melapisi dinding dan lantai agar terkesan unik. Contohnya pada gambar di bawah ini. Berikut contoh hasil limbah berbentuk bangun datar yang dimanfaatkan untuk kerajinan, dilihat dari kondisinya. Yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut, contohnya ada sisik ikan dan daun kelapa. Nomor 2, daerah pertanian, contohnya ada jerami padi dan kulit jagung. Nomor 3, pegunungan, contohnya daun-daun kering dan kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak. Nomor 4, daerah perkotaan, contohnya kertas, kardus, serutan kayu, plastik, dan mika. Berikutnya adalah ide dan peluang.
ide dapat diubah menjadi sebuah peluang usaha. Produk yang kreatif pastinya berawal dari ide yang kreatif juga. Maka dari itu, dalam proses menciptakan produk kreatif, kita harus memperhatikan beberapa hal atau ide yang berikut ini. Yang pertama, ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. Yang berikutnya, ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produk kerajinan. Dan yang terakhir yaitu ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen dalam produk kerajinan. Peluang usaha adalah suatu ide yang menarik atau usulan usaha yang memberi kemungkinan untuk memberikan hasil bagi pengusaha. Orang wirausaha harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Berikutnya, persiapan yang dapat dilakukan dalam menganalisis peluang usaha yaitu: yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Dan yang terakhir, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Menganalisis sebuah peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam keberlangsungan usaha. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis sebuah peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, yaitu: A. Penetapan kelayakan usaha. Hal-hal penting yang harus dilakukan pada saat penetapan kelayakan usaha adalah kemampuan untuk menemukan jawaban tentang apakah peluang usaha produk kerajinan yang ditetapkan dapat dijual, berapa biaya yang dikeluarkan, serta mampukah produk kerajinan usaha tersebut menghasilkan laba. Pada tahap analisis kelayakan usaha produk kerajinan ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, analisis kelayakan teknis. Ada berbagai macam teknis yang dapat dilakukan dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, misalnya teknik anyam, teknik kolase, dan lain-lain. Teknik pembuatan karya kerajinan tersebut harus dianalisis untuk memutuskan jenis usaha kerajinan yang tepat dan memenuhi kebutuhan. Yang kedua, analisis peluang usaha. Apabila ingin mendirikan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, harus mengetahui tentang pasar, karena tujuan usaha ini untuk memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu, diperlukan riset pasar. Riset ini dilakukan untuk menemukan pasar yang menguntungkan, memilih produk kerajinan dari bahan limbah yang dapat dijual, menerapkan teknik pemasaran yang baik, dan merencanakan sasaran pelanggan. Yang ketiga, menentukan segmen pasar. Menentukan segmen pasar ini juga terkait dengan perkiraan konsumen dari produk kerajinan yang sudah ditentukan. Langkah ini juga bertujuan untuk mengetahui pembeli tiap-tiap segmen pasar saat ini dan yang akan datang. Yang keempat, sumber informasi pasar. Informasi pasar digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar pada masa sekarang dan yang akan datang dari usaha produk kerajinan tersebut. 5. Uji coba. Uji coba pasar cenderung menjadi teknik riset utama untuk mengurangi risiko pada usaha produk kerajinan dan menilai keberhasilannya. 6. Studi kelayakan pasar. Studi kelayakan pasar bagi usaha baru cenderung memakan waktu dan merupakan kegiatan yang rumit. Bagaimanapun, kegiatan ini harus dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian dan kegagalan usaha produk kerajinan. Analisis kelayakan finansial. Ada dua langkah dasar dalam menganalisis kelayakan finansial, yaitu yang pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional kebutuhan finansial. Hendaknya diproyeksikan tiap bulan atau bahkan mingguan sekurang-kurangnya untuk operasi. Poin C yaitu membedakan persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan baik persaingan langsung, yaitu dari produk kerajinan yang sejenis maupun dengan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Upaya untuk mengembangkan ide dan peluang usaha harus dikaitkan dengan kemampuan wirausaha.
baik dalam mengelola situasi dan peluang pasar. Untuk membentuk proses pengembangan ide, perlu memberikan kebebasan dan dorongan kepada para karyawannya agar mereka berani mengembangkan ide-ide dalam peluang usahanya. Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. Yang kedua, ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. Yang ketiga, ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Yang keempat, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. Dan yang terakhir, ide dalam pembuatan model desain, corak, dan warna produk agar disenangi konsumen. Selanjutnya, cara atau metode dalam melakukan potensi usaha. Analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal usaha. Analisis internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang yang ada dan yang akan datang, serta ancaman dan kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai penyusun strategi. Analisis SWOT didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara bersamaan dapat mengatasi kelemahan dan ancaman. Dengan analisis SWOT dapat ditentukan strategi pengembangan usaha produk kerajinan dalam jangka panjang sehingga tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dapat dilakukan pengembalian keputusan secara tepat. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Manfaat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, manfaat produk sebagai benda pakai. Sebagai benda pakai, produk kerajinan yang dibuat mengutamakan fungsinya, adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Berikut contoh karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai benda pakai. Yang kedua, manfaat produk sebagai benda hias. Produk kerajinan sebagai benda meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Sekian dan terima kasih.